Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Rahmani dengan NIM 94202501 dari kelas 1 TB1 Program Studi D3 Tata Boga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan bab 1 mengenai pendekatan substansi agama. Islam berasal dari 3 akar kata, yaitu aslam yang artinya berserah diri, salam yang artinya damai, salama yang artinya keselamatan. Lalu untuk pertanyaannya yaitu, jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dalam definisi Islam? Jadi tindakan mahasiswi yang menyingkirkan batu tersebut termasuk ke dalam definisi Islam karena ia mengamalkan ajaran agama yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan peduli dengan sesama. Hal ini mencerminkan aslam yang artinya berserah diri. Lalu mahasiswi tersebut menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari hambatan yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang mencerminkan salam yang artinya damai. Dan mahasiswi tersebut menghilangkan potensi bahaya yang bisa menimpa orang lain yang melintas di jalan tersebut, yang mencerminkan salamah yang artinya keselamatan. Lalu mahasiswi tersebut menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari hambatan dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang mencerminkan salam yang artinya damai. Dan mahasiswi tersebut menghilangkan potensi bahaya yang bisa menimpa orang lain yang melintas di jalan tersebut, yang mencerminkan salamah yang artinya keselamatan. Lalu berikutnya, seperti yang sudah diketahui, Islam berasal dari 3 akar kata yang bermakna. Yang pertama yaitu aslam, adalah berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan, dan teladan dari Rasulullah yang sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Lalu salam yaitu damai dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun bisa membuat hati kita menjadi tentram. Dengan banyak berzikir adalah salah satu cara untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu salama yaitu menempuh jalan yang selamat. Kunci memilih selamat dunia akhirat adalah memilih kematian yang selamat atau mati husnul khatimah dengan memilih siratal mustaqim, yaitu jalan lurusnya Tuhan yang diajarkan, dibimbing, dan diteladankan oleh Rasulullah. Lalu yang berikutnya, penjelasan mengenai substansi agama yang terbagi menjadi 3, yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Lalu yang kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Ketiga, kajian tujuan ditetangkannya syariat Islam. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Ali Syariati menegaskan bahwa ada 2 metode untuk memahami Islam secara benar, yaitu pengkajian Al-Quran dan sejarah Islam, karena Al-Quran adalah sumber ajaran yang paling utama bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang berguna, dan sejarah Islam untuk mengetahui bagaimana Rasulullah menyampaikan segala perintahnya kepada umat Islam. Lalu yang kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Ilmu merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Islam memandang ilmu sebagai cara pandang utama bagi kesejahteraan manusia. Di Indonesia sendiri, ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah, merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Lalu syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, dan saudara sesama. Lalu yang terakhir adalah akhlak, membicarakan baik buruknya suatu perbuatan, baik secara parsial maupun komparatif. Disiplin ilmu meliputi ilmu tafsir dan ulumul Quran, ilmu hadis dan ulumul hadis, perbandingan mazhab dan usul fikih, teologi, dan tawasuf. Lalu yang terakhir, tujuan ditetangkannya syariat Islam.
Tujuan ditetanganya syariat Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.